you don't predict. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Selamat pagi menjelang siang adik-adik semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, para miss akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Baik, perkenalkan, nama miss adalah Miss Rahel Boruna Baban. Dan teman miss, Perkenalkan, nama Miss adalah Miss Marta Bersinaga. Perkenalkan, nama Miss adalah Miss Noveli Boruna. perkenalkan nama miss adalah Sriani Sukurba. Baik, sekian perkenalan dari kami. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini adik-adik. Oke adik-adik. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Baiklah, pembelajaran kita hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, apakah semuanya hadir? Siapa yang nggak datang? Baiklah, kemana dia? Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya dibuka dengan doa dan bernyanyi. Siapa yang mau memimpin doa dan nyanyian? Baik, maju ke depan deh. Dimulai dengan bernyanyi dulu ya. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Baiklah adik-adik, pada hari ini kita akan mempelajari tema 8, yaitu tentang bumiku dengan subtema perbedaan waktu dan pengaruhnya. Ada yang ingat pembelajaran sebelum rotasi dan revolusi bumi? Pembelajaran apa? Ada yang ingat? Tentang apa? Iya, perkembangbiakan. Iya, perkembangbiakan manusia. Jadi adik-adik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang rotasi bumi dan revolusi bumi. Yang pertama itu kita akan membahas tentang rotasi bumi. Apa adik-adik? Rotasi bumi. Rotasi bumi. Apa sih yang dimaksud dengan rotasi bumi? Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Apa adik-adik? Rotasi bumi merupakan, ayo dibaca sama-sama, ayo. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Ya. Jadi adik-adik, rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Yang dimana di sini ada media. Boleh diperhatikan adik-adik. Di sini adalah media tentang rotasi bumi. Di sini Miss akan menunjukkan perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Porosnya dan sumbunya itu sama ya adik-adik ya. Nah, boleh diperhatikan di sini semuanya. Boleh diperhatikan ya adik-adik. Ini matahari. Ini apa?
semua harian, terjadinya perbedaan waktu antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, kemudian terjadinya percepatan gaya gravitasi, kemudian terjadinya atau menyebabkan pembelokan pada arah arus laut. Nah, Miss mau minta satu orang untuk maju. Tadi kan berdiri tadi Miss menggunakan ini kan? Udah kan? Miss mau minta satu orang untuk maju. Coba dilakukan dia dulu rotasi bumi, perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Tadi kan udah Miss buat kan? Siapa yang masih mengingat? Apa yang berputar? Bumi. Ya, bumi yang berputar kan? Pada apanya? Tunjukkan ke depan, siapa yang mau? Sebelum Miss Kelly. Ya, maju, kakak itu. Coba. Perhatikan semuanya, jangan sampai ada yang nggak tahu lagi. Ya? Tadi apa rotasi bumi itu, Dek? Ya. Coba tunjukkan. Kayak mana ya pergerakan bumi ini pada porosnya? Iya. Kayak mana udah ditengok? Udah ditengok? Ya baik, terima kasih. Betul ya. Terima kasih Nelsa. Miss mau minta yang cowok. Satu lagi cowok. Ada yang mau maju ke depan sebelum Miss pilih? Nanti ditunjuk dia. Ada? Ada? Gak ada? Miss tunjuklah. Coba sini aja. Jangan sampai nanti nggak tahu, nanti disuruh yang di belakang. Apa tadi yang dimaksud dengan rotasi bumi, Bang? Iya, juga. Iya, betul ya. Seperti itulah ya yang dimaksud dengan rotasi bumi. Baik, terima kasih dulu ya. Sama Mungkin. Terima kasih Jeremia. Nah, sekianlah dulu tentang rotasi bumi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang revolusi bumi. Ya. Nah, itu nanti akan dilanjutkan oleh Miss Suryaningsih. Udah tahu sebelumnya revolusi bumi ini apa? Revolusi bumi ini adalah tadi sebelumnya sudah dijelaskan sama Miss Rahel itu kan perputaran bumi yang revolusi bumi itu mengelilingi bumi berputar kan? Sekarang ini mataharinya mengelilingi sama bumi. Contohnya seperti ini. Tadi kan yang diajarkan sama Miss Rahel bumi yang berputar kan? Kalau revolusi bumi itu bumi yang mengelilingi matahari seperti ini. Jadi bukan bumi yang bukan matahari yang bergerak. Kalau matahari itu hanya diam di satu tempat, tapi bumi yang mengelilinginya. Ini. Kalau revolusi bumi yang dibutuhkan 365,25. Jadi kalau disebut satu revolusi bumi itu berarti satu tahun. Satu tahun kan ada 365 hari. Pada pengertian revolusi bumi ini memiliki waktu yang ditempuh itu adalah 365 hari, 25. Tapi jadi digenapkan menjadi 365 hari dan 365 hari itu dengan 1 tahun. Berarti bumi mengelilingi matahari itu selama 1 tahun. Kalau misalnya kita sudah melewati 1 tahun, berarti bumi sudah mengelilingi mataharinya full 360 derajat. Yang selanjutnya adalah bentukan matahari seolah berubah setiap tahunnya. Setiap tahun itu bayangan matahari tidak ada yang sama. Kalau kita perhatikan, setiap tahun itu bayangan
pernah mendengar gerhana matahari? Ya, pastinya sudah pernah mendengar gerhana matahari. Yang sudah melihat proses terjadinya gerhana matahari? Ada yang sudah pernah melihat? Jadi kalau tidak salah, terakhir kali Miss ingat proses terjadinya gerhana matahari itu pada 2000 berapa ya? 2021 ya? Atau 2018? 2021. Kalian lihatnya bagaimana prosesnya itu? Pas gerhana matahari itu gimana cuacanya? Panas sekali atau hujan atau gimana? Iya, gerhana matahari itu cuacanya panas sekali. Nah, di sini Miss akan menjelaskan tentang gerhana matahari. Tolong didengarkan ya. Nanti Miss akan membentuk 3 kelompok. Oke? Didengarkan. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Ada 3 macam gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total atau gerhana matahari penuh. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Dan yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Jangan ada yang berbicara dengan temannya ya. Yang pertama tadi apa? Gerhana matahari total. Gerhana matahari Total. Iya, gerhana matahari total atau penuh. Yang kedua, Gerhana matahari sebagian. ya, gerhana matahari sebagian. Yang ketiga apa adik-adik? Gerhana matahari cincin. Ya, gerhana matahari cincin. Selanjutnya, sebelum kakak membentuk kalian menjadi 3 kelompok, kakak akan menjelaskan yang ketiga ini ya. Semua dipahami ya. Oke adik-adik. Yang pertama, gerhana matahari total atau penuh. Gerhana ini hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Yang kedua, gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Dan gerhana matahari cincin, yaitu yang ketiga, terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Coba kakak minta dulu, siapa yang bisa menggambarkan bagaimana proses terjadinya gerhana matahari total atau penuh? Misalnya ini matahari. Ini matahari. Ini ya bulan. Dan yang terakhir ya bumi. Di sini tadi dikatakan proses terjadinya gerhana matahari total atau penuh, gerhana matahari sebagian, atau gerhana matahari cincin. Berarti bulan ininya yang menutupi ini
mana? Dari yang dua, yang mana yang menutupi ini? Iya, yang menutupi matahari adalah bulan. Bagaimana proses gerhana matahari total itu? Berarti kalau dibilang bumi, berarti bumi sepenuhnya mengelilingi ini kan? Tidak ada celah kan? Itu yang dikatakan kalau dia gerhana matahari total penuh. Berarti bulan penuh menutupi matahari. Dan gerhana matahari sebagian yaitu bulan menutup sebagian dari matahari. Tidak seperti yang pertama ya, penuh sebagian. Berarti kita ibaratkan seperti ini, sebagian. Inilah bulan menutupi sebagian. Dan yang ketiga, gerhana matahari cincin. Kalau kalian ingat bentuk cincin, pernah kalian lihat kan? Berarti bulan menutupi matahari dengan bentuk cincin ya kan? Iya. Kita buat dia berbentuk cincin. Ya. Inilah dia gerhana matahari cincin. Ini dia bulan dan ini dia matahari. Sampai di sini paham adik-adik bagaimana proses terjadinya gerhana matahari total atau penuh, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Paham sampai di sini? Memang pernahnya kalian gerhana matahari? Gak pernah ya? Tadi siapa yang bilang pernah? Tadi kamu bilang pernah, yang bilang 2021 kan? Miss tuh ingatnya kayaknya waktu Miss masih SMA terjadi gerhana matahari, bukan 2021. Jadi inilah dia proses terjadinya gerhana matahari. Coba dulu sama-sama dulu kita membaca ya tadi supaya kalian tahu ya. Mulai dari sini, 3 gerhana matahari, langsung dibaca nanti ke sini. Gerhana matahari, 3 gerhana matahari adalah terjadi ketika bla bla bla, gitu ya, sampai ke sini ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3 ya. 3 gerhana matahari adalah terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis. 3 jenis gerhana matahari. 1. Gerhana matahari total atau penuh. 2. Gerhana matahari sebagian. 3. Gerhana matahari cincin. Ya, ada 3 jenis gerhana matahari ya. Semuanya pasti ingat itu kan? Tadi sudah dibahas kan? Ya. Sekianlah materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai gerhana matahari dan 3 jenis gerhana matahari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miss Noveli ya. Sebelumnya pasti udah pernah dipelajari gerhana bulan kan? Udah pernah ya? Jadi bumi dan bulan itu adalah benda langit. Nah, jadi ukuran matahari itu jauh lebih besar daripada bulan atau bumi. Nah, jadi ada 2 macam bayangan, yaitu ada umbra dan umbra. Udah pernah dengar? Jadi umbra itu
bayangan apa? Umbra adalah bayangan inti yang sangat gelap. Kalau Nurma adalah bayangan semu. Nah, jadi kedua ini tuh saling melengkapi. Nah, jadi gerhana bulan itu terjadi pada malam hari. Pasti kalian pernah kan nengok gerhana bulan? Pernah ya? Jadi gerhana bulan itu bisa terjadi karena bumi dan matahari membentuk lurus. Nah, selanjutnya gerhana bulan itu ada dua. Jadi gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Siapa yang tahu jenis-jenis gerhana bulan total? Jadi misalkan di dua kelompok nanti kasih hadiah. Kita angkat tangan. Bismillah. Arti gerhana bulan. Coba lagi. Berapa banyak jenis gerhana bulan? Siapa yang tahu? Yang ini tadi. Tepuk tangan. Ya. Ya, sini Miss mau tanya, ada berapa jenis gerhana matahari? Gerhana matahari sebagian, matahari total, Ya benar, tepuk tangan. Kita belajar dari lokasi dan revolusi serta gerhana matahari dan gerhana bulan. Katanya 365 hari. Apakah betul? Ayo kita lihat. Betul. Baik. Di sini dulu berdiri. Di sini dulu diri. Dah. Siapa yang mau ucap soal? Iya, dia duluan menjawab apa? Tunjuk tangan. Yang mana nomor berapa? 1. Buat ada dengar teman-teman juga. mengapa daerah di bumi
ini malam? Jawabannya B. Jawabannya B. Iya, salah. Enggak, udah siap nih. Jawabannya salah. Jawabannya yang betul adalah belum nanti harus ada yang jawab juga. Siapa lagi nih? Nanti dulu ya, berarti nggak dapat hadiah nanti. Duduk, Bang. Siapa lagi yang mau? Ya, yang belakang sana. Duduk kamu. Mau nomor tadi? Tadi dua udah. Satu belum. Coba balik. Apa nih? Suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan bumi berada di antara matahari dan bulan berada pada tiga disebut. Ayo apa? Tinggal 7 detik lagi. Bilang 8, 7. A, B, C, D. D. Salah. Sudah. Satu orang lagi ya. Iya, paling ujung sama cowok ini sama yang ini nanti ya. Coba maju. Ayo maju sekali 3. Ya. Nomor 5. Berapa waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan satu putaran penuh kalau sembuhnya 24 jam? Jawabannya 24 jam ya kalian. Betul. Depan ya. Mana lagi? Tadi yang belum nomor 1, nomor 3 sama 46 belum. Mana? 4. Apa yang disebut dengan gerakan mengelilingi matahari oleh planet? Gerak revolusi bumi. Gerak revolusi. Benar. Siapa lagi? Yang nomor berapa? 1 sama 6? 6. Suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan bumi berada di antara matahari dan bulan berada pada satu garis lurus disebut. Jawabannya ya, Benar. Dan terakhir tadi 3 belum. Siapa lagi? Udah bisa. Udah bisa segitu orangnya. Oh iya, udah bisa lah ya. Berarti 3 lah yang bisa menjawab. Miss kasih hadiah. Tadi yang 2 orang yang salah siapa? Iya, dikasih aja nanti. Ya. Udah bisa pulang deh. Nih hadiahnya. Tunggu ya, Dek, kita berdoa ya. Oke. Gak boleh duduk. Ayo 1 orang berdoa deh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini ya, supaya kalian bisa menjawab soal ujian nanti. Baik, sebelum pulang, doa akan dipimpin oleh teman kalian. Ayo semuanya, lipat tangannya.